السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah As-Syakur. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Syakur, yakni nama Allah yang ke-65 dalam urutan buku kita. Jemaah sekalian, Asy-Syakur asal artinya Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih. Asy-Syakur, Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau punya catatan yang sangat bagus dalam menafsirkan nama Allah Asy-Syakur ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Fala yastaqillu ta'at, maka Allah tidak pernah menganggap sedikit ketaatan manusia. Walaupun ketaatan Anda satu, tapi Allah tidak pernah mencatatnya satu. Semua kita mengatakan angka satu itu kecil, tetapi yang Maha berterima kasih tidak pernah mengecilkan ketaatan manusia. Bahkan karena Allah Maha berterima kasih, Allah melipat gandakan semua ketaatan. Ada ketaatan yang dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Ada yang dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100 kali lipat. Bahkan ada yang dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat, bahkan sampai tidak ada batas. Jemaah sekalian, berikutnya Imam Ibnu Qayyim berkata, ni'amilaha indal malaikah. Di antara bentuk syukur Allah atas ketaatan manusia, bahwa Allah menyanjung orang-orang yang taat di depan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang taat di depan para malaikat. Allah menyanjung orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Allah menyanjung orang-orang yang sedang bermajelis ilmu seperti kita malam ini. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang sedang riba antara satu salat dengan salat berikutnya. Anda tahu jemaah sekalian, penjelasan dalam hadis sahih Nabi kita menyatakan bahwa pintu-pintu langit dibuka oleh Allah dalam 5 waktu. Yang pertama ketika matahari tergelincir. Artinya begitu masuk waktu zuhur, pintu langit dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah alasan kenapa Nabi kita merutinkan 4 rakaat sebelum
zuhur. Anda boleh melakukannya dua-dua. Anda boleh melakukannya 4 rakaat seperti zuhur, artinya ada tasawuf awal. Dan Anda boleh melakukannya langsung. Baik. Nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu langit. Ketika iqamat dikumandangkan. Kata Nabi SAW, "Idza nudiya bis-shalah futihat abwabu as-sama wastujibat ad-da'wah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan semua permohonan-permohonan diterima. Makanya Anda dianjurkan doa sewaktu sujud. Anda dianjurkan berdoa menjelang salat. Karena begitu azan dikumandangkan, pintu langit itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dan doa-doa pun diterima. Kecuali waktu zuhur. Waktu zuhur, pintu langit dibuka semenjak matahari tergelincir. Belum amat, bahkan belum azan, pintu langit sudah dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu langit sepertiga terakhir malam. Karena Nabi SAW apabila telah dapat sepertiga malam terakhir, maka Allah membuka pintu-pintu langit. Ketika itu Allah menerima semua doa dan Allah melapangkan semua kesempitan. Dua manusia paling rugi saat pintu langit dibuka sepertiga terakhir malam. Karena kesulitan mereka tidak dilepaskan oleh Allah. Doa-doa mereka tidak akan diterima oleh Allah. Siapa mereka berdua? Pertama adalah seorang pezina. Yang kedua adalah tukang-tukang pajak. Petugas-petugas pajak, orang-orang yang sering melakukan tagihan-tagihan ilegal. Dua macam orang ini, walau pintu langit dibuka sepertiga terakhir malam, tapi dua orang ini tidak sampai di depan Allah. Doa dua orang ini tidak diterima oleh Allah, kesulitan mereka pun tidak dilapangkan oleh Allah. Yang keempat, pintu langit dibuka oleh Allah Azza wa Jalla apabila di dalam salat seseorang membacakan iftitah yang berbunyi Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan nanti salat Isya bacakan. Nanti ba'da Isya bacakan lagi. Besok salat duha bacakan. Ingat, Anda bacakan kebesaran Allah. Allahu Akbar kabira dalam doa iftitah, maka pintu-pintu langit dibuka. Nomor 5 ini yang ingin saya jelaskan. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah ketika manusia sedang melakukan riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Apabila selesai satu salat, Anda bertahan di masjid untuk menanti salat yang kedua, ini dinamakan dengan riba. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, selesai salat maghrib, kembalilah sejumlah orang ke rumah masing-masing, termasuk Rasulullah SAW. Tetapi aku termasuk orang yang tidak kembali. Aku tetap di masjid menunggu salat Isya. Tiba-tiba Rasulullah SAW berjalan cepat masuk masjid lagi sambil beliau mengangkat sarung hingga ikut beliau terlihat. Beliau mengatakan, wahai kalian bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka pintu langit untuk kalian orang-orang yang sedang riba. Jadi kalau pintu langit dibuka, artinya doa-doa Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Istighfar Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kesulitan Anda insyaAllah dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hubungannya dengan kajian kita, di antara bentuk syukurnya Allah, di antara bentuk terima kasihnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sering kami membangga-banggakan orang-orang yang taat di hadapan para malaikat. Lihatlah hambaku yang sedang wukuf, lihatlah hambaku yang sedang riba, lihatlah hamba-hambaku yang sedang menuntut ilmu.
Lihatlah hamba-Ku yang sedang melakukan qiyamul lail. Coba sekalian di antara bentuk syukurnya Allah atas ketaatan hamba, kata Ibnu Qayyim, la yulqi lahu syukra inda al-ibad. Di antara bentuk syukur Allah atas ketaatan Anda, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda kemuliaan dalam pandangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membungkus Anda dengan kehormatan dan harga diri di depan manusia. Siapa kita jamaah sekalian? Kita orang bisa. Kita bukan orang yang kaya. Kita apalagi seorang pejabat. Tapi orang-orang yang taat ini dibungkus oleh Allah dengan kemuliaan. Sehingga orang-orang memandang mereka dengan hormat. Sehingga orang-orang memandang mereka dengan penuh harga diri. Ini bentuk dari syakurnya Allah, terima kasihnya Allah atas ketaatan seorang manusia. Cuma sekalian, oleh karena Allah syakur maha berterima kasih, kata Ibnu Qayyim, wa in taraka lillahi syai'an awdahu khairan min. Dan apabila Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan yang lebih baik. Apabila Anda tinggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Anda lihat Nabi Sulaiman, Anda lihat dalam surat Sad, ketika beliau pada akhirnya menyembelih kuda-kuda perang yang membuatnya lalai dari salat asar. Dia meninggalkan sesuatu yang menjauhkannya dari Allah dengan cara menyembelih kuda-kuda perang itu. Kalau kuda-kuda perang, harganya dapatin 30 juta. Harganya ratusan juta. Tapi semuanya disembelih oleh Sulaiman alaihissalam. Ketika dia melakukan sesuatu karena Allah, asyukur berterima kasih. Wa li Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Maka kami memberikan Sulaiman pengganti dari kuda-kuda tersebut kendaraan berupa angin yang membawanya kemanapun dia perintah. Cuma sekalian yang saya hormati, ketika para sahabat meninggalkan rumah-rumah mereka di Mekah, maka Allah Azza wa Jalla menggantikannya untuk mereka di Madinah. Bahwa mereka berpuasa di Madinah, mereka dapatkan semua yang mereka tinggalkan di Mekah, terus Allah berikan mereka kekuatan. Jadi tidak pernah ada seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah melainkan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala asy-syakur. Orang-orang yang mati berjihad, tubuh mereka tercabik-cabik oleh peluru ataupun pedang. Kepala mereka pecah dengan bom. Tubuh mereka terbakar dengan bom. Allah asy-syakur maha berterima kasih menempatkan ruh mereka pada burung-burung yang terbang ke langit setiap saat. Jadi Allah menggantikan tubuh mereka dengan tubuh burung yang mengizinkan mereka terbang menuju surga, maksud saya. Menuju surga setiap saat. Jadi ketika tubuh mereka telah tercabik-cabik, Allah gantikan dengan cara Allah teripatkan itu di dalam tubuh burung-burung yang membawa itu masuk di surga. Jadi oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala asy-syakur, tidak pernah seseorang meninggalkan apapun karena Allah, melainkan digantikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa in badala syai'an raddahu ad'afan dha'afan. Dan ketika Anda berderma, ketika Anda bersedekah, maka asy-syakur mengembalikan sedekah Anda dengan berlipat ganda. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
pintu sedekah yang paling ampuh ada 4. Yang pertama qiyamul lail. Yang kedua beristighfar menjelang subuh. Yang ketiga rutin berzikir pagi dan zikir petang. Dan yang keempat ini dia, Anda berjuang untuk sedekah. Saya lagi tidak ada uang, bersedekahlah dengan sedikit. Tapi kalau Anda lagi bulan muda, bersedekah lebih banyak. Jadi jangan sampai karena Anda sedang beke, lalu Anda menghentikan sedekah. Itu tidak baik. Justru di saat beke itu Anda butuhkan sedekah Anda untuk jalan keluar. Dalam surat Al-Imran, Allah nyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Mereka bersedekah, berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Berinfak di waktu lapang semua kita insya Allah bisa. Tapi infak di waktu sempit hanya datang dari orang yang betul-betul bertakwa. Jadi inilah 4 pintu rezeki paling ajaib. Salat malam, istighfar menjelang subuh, istiqamah di berbagai petang, dan yang keempat Anda berjuang untuk sedekah. Coba sekalian yang saya hormati, padahal kata Ibn al-Uqayy, Imam al-Nuqayy, wal muwaffiq wal mu'in. Allah yang memberi taufik, Allah yang memberikan pertolongan. Maksudnya, ketika Anda berterima kasih atas ketaatan Anda, padahal Allah yang memberikan Anda taufik, Allah yang memberikan Anda pertolongan. Allah berterima kasih atas sedekah Anda, padahal Allah yang memberikan Anda rezeki. Allah berterima kasih bahwa Anda meninggalkan satu keburukan karena Allah, padahal Allah yang membantu Anda untuk meninggalkan itu semuanya. Itulah al-syakur. Allah maha berterima kasih atas segala ketaatan manusia, padahal Allah yang memberikan taufik dan memberikan pertolongan untuk manusia ini bisa bertakwa. Baik jemaah sekalian, itulah penjelasan Imam Ibn Qayyim tentang al-syakur. Allah maha berterima kasih sehingga Allah tidak pernah menginjilkan amal manusia melainkan melibat gandakannya. Allah maha berterima kasih sehingga Allah selalu menyanjung orang-orang yang taat di hadapan para malaikat. Allah maha berterima kasih sehingga orang-orang yang taat Allah berikan kehormatan sehingga mereka dipandang dengan kemuliaan. Allah maha berterima kasih sehingga Allah selalu menggantikan apapun yang ditinggalkan manusia karena Allah. Allah maha berterima kasih sehingga apapun yang menjadi sedekah diganti oleh Allah berlipat ganda. Itulah pengertian asy-syakur yang berarti Allah Subhanahu wa taala maha berterima kasih. Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau menafsirkan asy-syakur, kata beliau alladzi yazkuru qalila min al-amal wa yarfi'u al-kathira min az-zalal wa la yudayyi'u ajra man ahsana amala bal yudha'ifuhu bi ghairi hisab. Ini 3 hal. Asy-syakur kata beliau yang pertama, Allah berterima kasih atas apa yang sedikit dengan cara Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Sebab itu jemaah sekalian, Anda tidak boleh lagi meninggalkan amal hanya karena menurut Anda sedikit. Jangan tinggalkan amal karena menurut Anda kecil. Karena Anda melakukannya untuk Allah, maka akan menerimanya dengan terima kasih. Yang maha berterima kasih, di hadapannya tidak ada amal yang kecil, di hadapannya tidak ada amal yang sedikit. Kemudian yang kedua, asy-syakur kata beliau, kata Syekh Sa'di, wa yaghfiru katsiran min az-zalal. Yang maha berterima kasih mengampuni dosa-dosa yang sangat banyak. Perhatikan kisah yang sering sekali kita sampaikan, pelaku yang bersedekah kepada seekor anjing.
Lihatlah bagaimana Allah berikan ampunan kepada seorang pelacur sehingga ia lepas dan bebas dari dosa pelacur tersebut. Padahal apa yang dia lakukan boleh jadi sesuatu yang kecil dalam pandangan manusia. Memberikan minum kepada seekor anjing, sesuatu yang tidak besar dalam pandangan rata-rata orang. Hati-hati orang melihat ini sesuatu yang sedikit. Ini sesuatu yang kecil. Kamu berbuat baik, cuman air, cuman kepada anjing. Tapi setelah amal yang sedikit ini sampai di depan Allah, ternyata berubah menjadi ampunan. Sehingga pelacur ini benar-benar lepas, bebas dari dosa pelacur, bahkan dari hidayat sampai akhirnya ia masuk surga. Jadi saya ingin katakan kepada kita semua jemaah sekalian, bahwa setiap ampunan Allah sesungguhnya adalah terima kasih Allah. Anda berdosa, kemudian Anda istighfar. Terima kasih Allah atas istighfar ini bawaan dari Allah ini. Jadi tidak ada kebaikan Anda melainkan Allah terima dengan terima kasih. Dan kalau kebaikan Anda telah menjadi terima kasih bagi Allah, akan Anda dapatkan ampunan, akan Anda dapatkan rahmat. Selanjutnya kata beliau, wa la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dan yudha'if itu bighairi hisab. Oleh karena Allah Asy-Syakur, Maha berterima kasih, tidak sedikit pun kebaikan yang diabaikan oleh Allah. Tidak sedikit pun kebaikan yang diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Melainkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya bahkan sampai tanpa batas. Seorang laki-laki lewat di jalan, lalu ada ranting kayu menyusahkan orang yang lewat. Laki-laki ini kemudian menyingkirkan ranting kayu tersebut. Dalam riwayat, dia menyingkirkannya hanya dengan cara ditendang saja. Jadi dia tidak pulang ke rumah mengambil musik sensor. Enggak, ini ranting kayu yang kecil sehingga dia menyingkirkannya dengan kaki. Tapi jamaah sekalian, di hadapan yang Maha berterima kasih tidak ada kebaikan yang kecil, semuanya besar. Jemaah sekalian, saya ingin sampaikan kepada antum semua, di antara kebahagiaan kita sebagai seorang hamba bahwa Tuhan kita, bahwa Allah kita adalah Asy-Syakur. Bayangkan kalau Allah tidak Asy-Syakur, bahwa Allah tidak Maha berterima kasih. Sedikit amalan dari depan Allah Azza wa Jalla, kecil-kecil sekali amalan dari depan Allah Azza wa Jalla. Tapi alhamdulillah Allah kita Maha berterima kasih. Amal yang sedikit didapat dan dapat oleh Allah, amal yang kecil dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Jemaah sekalian, mayoritas Al-Quran menyebutkan Ghafur bergandengan dengan Syakur, menyebutkan Syakur bergandengan dengan Ghafur. Al-Quran menyebutkan Asy-Syakur sebanyak 4 kali, dan dengan mayoritas Asy-Syakur digandengan oleh Allah dengan Ghafur. Misalnya dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtarib hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur." Siapa yang melakukan kebaikan akan kami balas dengan kebaikan yang lebih baik. Innallaha ghafurun syakur. Karena Allah Maha Ghafur dan Allah Maha Syakur. Allahu akbar. Usahakan menyadari dua nama Allah ini ketika Anda melakukan kebaikan. Ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Asy-Syura tadi, ya, dari contoh misalnya itu disebutkan Allah juga dalam surat Fatir ayat yang ke-30. Masih dalam surat Fatir ayat yang ke-34, Ghafurun Syakur. Dalam surat Fatir 3 kali Allah sebutkan Ghafurun Syakur.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, begitu Anda melakukan satu kebaikan, Anda melakukan salat maghrib, Anda membacakan Al-Quran, Anda bersedekah, Anda membahagiakan orang yang sedang gelisah. Begitu Anda melakukan satu kebaikan, Allah menyambut kebaikan Anda dengan Ghafurun Syakur. Kenapa? Pertama, kebaikan yang Anda lakukan ini 100% memiliki banyak kekurangan. Allah lihat kekurangan Anda dengan Ghafur. Bagian kebaikan Anda yang baik diterima oleh Allah dengan syakur. Misalkan tadi Anda salat maghrib, rakaat pertama tidak ada khusyuk, rakaat kedua tidak ada khusyuk, begitu sujud terakhir datang khusyuk. Allah lihat kekurangan Anda dengan Ghafur, dengan ampunan, dan Allah melihat sisi baik kebaikan Anda dengan syakur. Sehingga kekurangan Anda tidak lagi diperhitungkan oleh Allah, dan sisi baik akan ini kemudian dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Makanya jemaah sekalian, hadirkan dalam kesadaran Anda, begitu Anda lepas dari setiap kebaikan, Allah menyambut kebaikan Anda dengan ghafur terhadap kekurangannya, dengan syukur terhadap yang tidak kurang. Bagian yang tidak kurang Allah terima dengan satu, sehingga dilipat gandakan. Adapun bagian yang kurang Allah terima dengan ghafur, sehingga tidak dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap kali seorang hamba melakukan kebaikan, maka Allah menyambut kebaikan itu dengan Ghafurun Syakur. Surah Fatihah ayat 30 Allah berfirman, Innahu Ghafurun Syakur. Surah Asy-Syura ayat 23 Allah berfirman, Innallaha Ghafurun Syakur. Fatihah ayat 4 Allah berfirman, Inna Rabbana Laghafurun Syakur. Jadi alhamdulillah, semua sekalian, kebaikan-kebaikan meski penuh dengan keterbatasan kita, namun setelah kita sadar siapa Allah, maka muncullah raja, muncullah harapan yang besar dari amal yang diterima. Tapi harapan kita amal diterima, harapan itu bukan karena kitanya sempurna, harapan itu karena Allahnya Ghafur dan Syakur. Baiknya para sekalian yang saya hormati, semua ayat yang menyebutkan Asy-Syakur sebanyak 4 ayat, semuanya selalu digandengkan dengan pertama penambahan pahala atau dengan lipat ganda pahala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur." Allah akan menyempurnakan imbalan-imbalan, pembalasan-pembalasan. Salat Anda disempurnakan oleh Allah, tapi nanti. Sekarang ini Anda salat dibalas oleh Allah, tapi di dunia ini tidak ada pembalasan Allah yang sempurna. Kejahatan di dunia dibalas oleh Allah, tapi tidak sempurna. Kebaikan di dunia ini pun dibalas oleh Allah, tapi tidak sempurna. Kapan segalanya disempurnakan? Jawabannya nanti pada hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Semua pembalasan nantilah pada hari kiamat akan disempurnakan. Jadi kalau Anda selesai salat dan Anda tidak melihat imbalan Allah, Anda memang tidak melihatnya di depan mata saat itu, mungkin Anda akan terima imbalannya besok atau lusa, atau mungkin seminggu yang akan datang. Semua kebaikan Anda akan berimbalan di dunia, tapi tidak ada yang lunas, tidak ada yang disempurnakan. Allah menyempurnakan imbalan atas kebaikan Anda nanti pada hari kiamat. Bagaimana? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Nanti seluruh imbalan disempurnakan, wa yazidahum min fadlih. Bahkan Allah akan memberikan tambahan dengan karunia-Nya. Allah balas dan Allah berikan tambahan. Apa tambahannya?
Semua sekalian, Anda masuk surga itu tambahan. Cuman posisi Anda di surga itulah apa? Imam Hasan al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, "Udkhulul jannata bi rahmati wa qasimu bima fiha bi a'malikum." Masuklah ke dalam surga dengan kasih sayangku, tetapi kalian ambillah posisi di surga sesuai dengan apa. Jadi, balasan atas amal Anda, posisi Anda di surga. Tambahan dari Allah baru Anda masuk surga. Dan di antara tambahan yang nanti akan Allah berikan pada hari kiamat, bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Anda akan melihat Allah Azza wa Jalla. Anda akan berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Nanti di hari akhirat semua amal akan dibayar lunas. Wa yazidahum, bahkan Allah akan berikan tambahan dan bonus. Kenapa semua amal disempurnakan? Dan kenapa pula sudah disempurnakan ditambahkan lagi dengan bonus? Jawabannya, innahu ghafurun syakur. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Allah Maha Pengampun atas kekurangan Anda dalam beramal, dan Allah Maha berterima kasih atas bagian-bagian yang bisa Anda sempurnakan dalam amal. Karena dalam salat 2 rakaat, bagian-bagian tertentu bisa Anda sempurnakan, tapi bagian-bagian tertentu tidak lepas dari kekurangan Anda. Terhadap kekurangan itu Allah Ghafur. Terhadap bagian yang bisa Anda sempurnakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Syakur. Coba sekalian yang saya hormati, di antara dari syakurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam satu kebaikan, Anda lakukan satu kebaikan, akan Anda dapatkan beberapa kebaikan Allah Azza wa Jalla. Anda salat ini, Anda lakukan satu kebaikan yang bernama salat, ternyata di dalam satu kebaikan Anda ada beberapa kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang pertama, syarra'a, bahwa Allah mengajarkan kebaikan ini. Kalau Allah nggak ajarkan salat, nggak ada kebaikan Anda yang bernama salat. Ini kebaikan Allah yang pertama. Kebaikan Allah yang kedua, Allah ajarkan sehingga Anda mengerti. Di sana banyak orang yang tahu ajaran salat, tapi mereka nggak tahu cara salat. Tapi terhadap Anda Allah berikan ilmu sehingga Anda tahu cara salat. Setelah Anda berikan Anda ilmunya, Allah berikan Anda taufiknya. Banyak orang yang tahu cara salat, tapi Allah tak berikan taufik. Sehingga ada yang mereka tahu salat, mereka tidak salat. Yang keempat, dan Allah berikan Anda usia sehingga Anda sampai kepada amal-amalnya. Kalau Anda wafat, kalau Allah wafatkan Anda habis asar, Anda tak ikut di salat maghrib. Tapi Allah berikan Anda usia panjang sampai Anda bertemu dengan maghrib. Jadi inilah 4 kebaikan Allah sebelum Anda melakukan satu kebaikan. 4 kebaikan Allah sebelum Anda melakukan satu kebaikan. Pertama, Allah syariatkan. Kedua, Allah berikan Anda ilmunya. Kemudian Allah berikan Anda taufiknya. Yang keempat, Allah berikan Anda umur. Lalu setelah Anda melakukan kebaikan itu sudah selesai, Allah berikan lagi Anda 2 kebaikan lagi. Kebaikan yang kelima, setelah Anda melakukan kebaikan, Allah terima. Kebaikan yang keenam, Allah lipat gandakan. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, bagaimana mungkin seorang hamba merasa baik di depan Allah Azza wa Jalla, sementara dalam satu kebaikan Anda ada 6 kebaikan Allah Azza wa Jalla. Betul, Anda baik di depan saya, Anda baik di depan orang lain. Adapun di depan Allah Azza wa Jalla, di depannya Allah baik.
Nggak boleh lagi ada orang yang merasa baik. An yaswis. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis juga menyatakan di antara bentuk terima kasihnya Allah Azza wa Jalla, tadi kita singgung, apa yang dikatakan para ulama. Ini diriwayatkan dari Nabi, tapi riwayatnya dia balik daripada sebagian ulama. Man taraka syai'an lillah, awradallahu khairan minhu. Menyandarkan riwayat ini kepada Nabi dipersoalkan sebagian ulama. Tapi walau dipersoalkan dari aspek riwayat, maknanya 100% benar. Apa itu? Apapun yang Anda tinggalkan karena Allah akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau meninggalkan yang diharapkan, bukankah di depan Nabi Yusuf perbuatan haram itu betul-betul terbuka, betul-betul sangat mudah. Perbuatan haram itu menawarkan diri untuk Yusuf alaihissalam, tapi Yusuf alaihissalam meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla. Atas hal-hal yang ditinggalkan Yusuf karena Allah berganti dengan hal yang lebih baik. Apa itu? Pertama, Allah berikan kepada beliau takwinul ahlam, bahwa beliau mampu menafsirkan mimpi-mimpi orang. Subhanallah, di dalam penjara Nabi Yusuf satu sel dengan dua orang anak muda. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Mereka bertiga satu sel. Perhatikan, yang pertama keluar dari dua ini keluar mendahului Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama keluar dari penjara untuk kemudian dipacu. Yang kedua keluar dari penjara untuk menjadi pelayan. Ini patahan kemudian baru Nabi Yusuf keluar, tapi kali ini dia keluar untuk menjadi seorang menteri. Keluaran ini terdahulu Nabi Yusuf belakangan, tapi perhatikan semua nikmat yang ditunda oleh Allah karena sangat besar sekali. Untuk orang yang lepas atau keluar penjara mendahului Yusuf, mereka keluar penjara untuk menjadi bahkan yang satu lagi dipacu. Adapun Nabi Yusuf yang bertahun-tahun kemudian baru keluar penjara, beliau memang terlambat keluar dari penjara, terlambat jauh, tapi beliau keluar untuk mendapatkan kekuasaan. Beliau menjadi menteri. Maka ini pelajaran bagi Anda jemaah sekalian. Apabila pemberian Allah terlambat untuk Anda, itu bukan terlambat karena terlambat. Karena Allah akan memberikan sesuatu yang besar. Karena pemberian yang besar itu tidak datang di depan. Sekarang terlambat selalu ditunda oleh Allah setelah Anda bersabar dan setelah Anda menanti. Saya ingin sampaikan kepada jemaah sekalian yang saya hormati, di antara ibadat amal Anda di depan Allah adalah ketika Anda menanti pertolongan Allah. Anda saat ini sedang diminta tidak. Bagaimana Anda melepaskan diri dari buta? Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma. Berlalu seminggu, berlalu 2 minggu, berlalu 2 bulan, berlalu 2 tahun. Anda tetap berdoa. Subhanallahil azim. 2 tahun Anda berdoa menunjukkan 2 tahun Anda menanti. Anda yang telah menanti akan mendapatkan hasil yang sangat besar. Makanya saya katakan tadi, pemberian besar dari Allah sedang datang setelah Anda besar dan Anda lama menanti. Adapun pemberian kecil akan datang tanpa Anda sabar dan tanpa Anda menanti. Karena Anda menanti itu menunjukkan Anda husnuzan. Karena orang yang tidak menanti itu tidak ada husnuzan. Baik jemaah sekalian, kita kumandangkan azan sebentar.
Baik. Jemaah sekalian, coba Anda renungkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah menafsirkan mimpi. Bahkan sedari kecil, mimpi inilah yang Allah perlihatkan kepada beliau alaihissalam. Karena ternyata setelah nanti Yusuf alaihissalam dewasa, beliau kemudian masuk dalam penjara. Pintu keluar beliau dari penjara adalah menafsirkan mimpi. Jadi kita berpikir, kenapa mukjizat yang diberikan adalah tafsir mimpi? Karena ternyata Nabi Yusuf akan di penjara, dan satu-satunya pintu keluar bagi beliau adalah menafsirkan mimpi penguasa pada saat itu. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, Allah anugerahkan kepada beliau kecerdasan menafsirkan mimpi. Ini sebuah imbalan Allah, terima kasih Allah bahwa beliau telah menjauhi satu perbuatan kerjaan. Bahkan Allah tidak hanya memberikan balasan terima kasih. Nabi Yusuf meninggalkan zina berupa tafsir mimpi. Lebih dari itu, Allah kemudian memberikan beliau kekuasaan Mesir. Nah, ini semuanya satu fakta dari ribuan fakta yang tak terhitung sesungguhnya, bahwa tidak pernah seseorang meninggalkan yang haram semata-mata karena Allah, melainkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kadang-kadang yang haram ini menjadikan kemudahan, menjadikan cepat. Tetapi Anda tidak boleh tertipu dengan janji-janji yang seolah-olah manis di balik sesuatu yang haram. Maka apabila Anda meninggalkan yang haram semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, wujud terima kasih Allah bahwa Allah akan menggantikan apa yang Anda tinggalkan dengan yang lebih baik. Baik. Di antara pelajaran yang sangat penting dari nama Allah Asy-Syakur, karena Allah Maha berterima kasih, maka Anda tidak boleh meninggalkan amal hanya karena menurut Anda kecil. Ini kekeliruan rata-rata kita semua. Kita tinggalkan amal, hukumnya hanya sunnah. Kita tinggalkan amal, nggak berdosa karena ditinggalkan. Amal apa yang menurut kita kecil, akhirnya kita berani meninggalkannya. Maka mulai sekarang, lihatlah bahwa sekecil apa beramal, begitu sampai di taat Asy-Syakur, maka dia sesuatu yang sangat besar. Jadi di antara bentuk kepercayaan Anda bahwa Allah Asy-Syakur, di mana Allah akan melipat gandakan amal yang kecil sehingga menjadi besar dan banyak, maka mulai sekarang jangan lagi kecilkan amal sehingga kemudian Anda berani meninggalkannya. Karena banyak amal-amal kecil dan diabaikan orang lain, ternyata itu menjadi keselamatan. Laki-laki yang menyingkirkan ranting di jalan, pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing, itu semua perbuatan-perbuatan kecil dalam pandangan rata-rata orang. Sehingga rata-rata orang mengabaikannya. Tapi ternyata jemaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, maka tidak ada lagi kebaikan yang kecil di depan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf wa la an tarqa akhaka biwajhin talq." Jangan kalian kecilkan kebaikan meski hanya sekedar tersenyum kepada seseorang. Jadi kalau sekedar tersenyum itu kebaikan, jangan kecilkan. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nar wa la bisyikki tamr." Artinya, hindarilah neraka meski dengan sedekah kalian separuh kurma. Jangan separuh kurma, satu kurma saja tidak ada nilainya mungkin bagi kita.
Kalau kita kalau beli korma nilainya bahwa ada kalau kilo, setengah kilo, seperempat kilo. Artinya kalau cuma satu, tak ada nilai jual belinya. Tapi bahkan jangankan satu korma yang tak ada jual belinya, nilai jual belinya dalam pandangan kita. Ternyata di depan Allah, ketika korma ini menjadi sedekah, ketika korma ini menjadi ibadah, setengah korma yang telah menjadi ibadah yaitu sedekah bisa melepaskan seseorang dari neraka. Anda tidak boleh mengecilkan kebaikan karena kecil. Karena kebaikan ini ibadah. Walaupun kecil namun dia adalah ibadah. Karena dia ibadah berarti dia adalah milik Allah. Maka Allah menerimanya dengan syukur, dengan terima kasih sehingga Allah melipat gandakannya. Baik jemaah sekalian, insyaallah akan ada pertemuan lanjutan tentang nama Allah Asy-Syakur. Barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi malam ini, dipersilakan. Tidak ada? Ya. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.